Kita udah 18.45 seperti biasa supaya nggak kemalaman. Hari ini saya akan membawakan soal PR, tapi karena teman-temannya masih sedikit, Pak Yafi, boleh nggak di tengah-tengah nanti saya baru menjelaskan. Jadi mungkin boleh Pak Yafi nanti ada materi sebelum selesai di pertengahan kita akan mereview PR. Jadi saya nggak tahu di sini teman-teman sudah PR-nya sudah semua ya. Eh, ada Bu Putri di sini. Halo Bu Putri. Bu Putri, saya belum upload kan ya? Sudah revisi belum ya Bu? Halo, halo. Ya, Bu Putri artikelnya kemarin ada revisi nggak ya Bu? Ada revisi. Saya sudah revisi. Cuman saya masih ada kendala untuk eh, apa visualnya, Bu, gambar-gambarnya. Saya lagi cari Belum. yang high-res Oke, sesuai oke. dengan ketentuan. Ha, ha. Boleh nanti nyari di Hi-Res ya Bu. Jadi kalau teman-teman Mm-mm. bingung mau cari di apa Hi-Res itu di mana? Sebentar. Unsplash biasanya tuh Oh iya. Ha, iya, ha. Oke, oke. iya. Dia tinggal cari gambarnya aja sih. Kalau Oke, itunya udah oke. saya revisi. Begitu gambarnya nanti udah dapat Bu, boleh nanti info ke saya ya Iya, biar supaya saya di. japri. Mm-mm. Ha, ha. Oke, Oke, Bu. terima kasih Bu Putri. Ya. Oke, sebelum kita, nah saya lihat dulu, Pak Eli sudah, Pak Martinus sudah, Pak Ludi sudah, Pak Justinus sudah, Bu Putri tinggal nunggu gambar. Oke, berarti teman-teman yang malam ini hadir, em, kita akan nge-review di tengah-tengah juga nanti ada reviewnya ya Pak, Pak Yafi atau di depan? Di tengah. Oke, di tengah. Oke, kalau gitu Pak Yafi silahkan waktu dan tempat. Oke, terima kasih Bu Seli. Jadi saat malam Bapak Ibu. Jadi ini kita udah masuk ke minggu ke-6, yaitu monitoring dan analisis kinerja SEO. Wah, udah nggak kerasa, udah cukup banyak ya. Kita udah belajar soal SEO, gimana apa itu SEO, kemudian faktornya, teknik on page, off page, juga algoritma update. Sama mungkin gimana Google crawling dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk malam kali ini saya akan jelasin soal monitoring, bentar. Nah, monitoring dan analisis kerja SEO. Nah, untuk materi malam ini, waduh, ini belum saya ganti namanya. Oke, untuk pertemuan malam ini, saya nggak akan jelasin secara, saya berusaha untuk tidak menjelaskan terlalu teknis ya, karena ini kan cukup banyak menyinggung bagian teknis, jadi saya nggak akan berusaha terlalu teknis. Saya coba bahas luarnya aja. Jadi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan yang sekiranya teknis banget, silakan langsung tanya. Jadi kemungkinan besar, karena kemungkinan besar nggak akan ada di materi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan soal SEO di pekerjaan Bapak Ibu, silakan tanya, nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari toolsnya dulu. Jadi untuk ngukur kinerja SEO kita kan butuh alat. Untuk ngukur segala sesuatu kita butuh kayak semacam tolak ukur. Kalau mau ngitung panjang kita butuh penggaris dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa tools, tapi mungkin saya akan fokus ke tools yang gratis ya. Kenapa? Karena tools yang gratis ini semua orang bisa make, semua orang bisa nyoba, nggak perlu ngeluarin uang. Jadi menurut saya lebih sebaiknya kita fokus ke sini aja dulu. Karena menurut saya tools yang gratis ini udah cukup bisa membantu seperti itu. Meskipun kalau tools yang berbayar itu lebih lebih enak lagi. Oke, yang pertama tools gratis yang pertama yaitu Google Search Console. Jadi Google Search Console ini adalah service gratis atau layanan gratis yang ditawarkan oleh Google untuk membantu pemilik situs itu memantau, memelihara, dan memecahkan masalah tampilan situs di hasil pencarian Google Search atau SERP. Jadi dia memang dibuat untuk pemilik situsnya itu bisa memantau, kemudian juga bisa tahu kalau ada masalah di tampilan di Google Search-nya kayak gitu. Nah, pemilik situs itu nggak perlu mendaftar untuk Search Console agar bisa agar situsnya itu bisa tampil di Google Search. Jadi pemilik situs itu nggak perlu punya
punya apa namanya harus mendaftar Search Console dulu. Tapi dengan adanya Search Console ini bisa membantu untuk memahami dan meningkatkan cara Google melihat situs website tersebut kayak gitu. Jadi istilahnya kayak Google Search Console ini membantu kita untuk memantau nih kira-kira apa yang terjadi di Google SERP kayak gitu. Oke, Search Console ini menawarkan tools dan report untuk bisa pertama, memastikan Google dapat menemukan atau mengcrawling situs tersebut. Jadi memang di Google Search Console ini kita bisa memastikan nih, kira-kira halaman kita itu udah ke indeks atau belum. Jadi kalau di sini nih gambar contoh, seperti pertemuan sebelumnya saya bilang bahwa Google itu nggak akan mengindeks semua halaman yang ada. Jadi Google hanya mengindeks halaman-halaman yang memang ada linknya. Jadi kalau misalnya halaman satu ngelink ke halaman dua, nah itu bakal diindeks. Tapi kan halaman website ada yang nggak ada linknya di homepage kayak gitu. Jadi misal kayak punya halaman login, halaman admin, halaman apa itu kan nggak ada kemungkinan besar nggak ada loginnya di website biasanya kayak gitu. Nah itu nggak akan ke indeks. Jadi di sini kita bisa lihat halaman mana aja yang udah ke indeks dan juga enggak. Yang kedua, toolsnya apa fiturnya adalah bisa memperbaiki masalah indeks dan meminta pengindeksan ulang untuk konten baru yang diperbarui. Jadi di sini saya nggak bisa nampilin screenshotnya, tapi di bawah sini tuh ada kayak semacam warning kalau misalnya ada masalah di indeks tersebut. Mungkin ada masalah di teknis code-nya atau apapun itu. Dan juga kita bisa minta ngindeks ulang kalau misalnya Bapak Ibu di websitenya itu ada produk baru, ada artikel baru yang udah nampang di homepage kayak gitu. Karena kenapa? Google itu nggak akan mengindeks setiap hari, nggak akan mengindeks secara rutin. Dia sebenarnya punya schedule, tapi kita kadang nggak tahu schedule-nya kapan. Tapi kita bisa minta di Google Search Console ini agar mereka mengindeks ulang biar halaman kita masuk. Kayak gitu. Kemudian di Search Console ini kita juga bisa melihat data traffic dari Google Search untuk sebuah website. Jadi di sini kita bisa lihat seberapa sering website kita itu muncul di Google Search. Nah, kemudian keyword apa aja yang dipakai untuk website kita bisa tampil, kemudian seberapa sering orang itu ngeklik keyword tersebut dan lain sebagainya. Nah, di gambar ini adalah contoh dari laruna.id. Orang itu biasanya datang ke laruna.id ini menggunakan keyword apa? Nah, ini yang lagi rame itu lagi banyak kliknya itu jenis topi pria. Nah, ini bisa kelihatan ini berapa banyak orang ngeklik di Google SERP dan juga berapa kali dia tampil. Jadi kalau klik itu berapa kali orang ngeklik, kemudian impression itu beberapa kali dia tampil. Jadi memang harusnya impression itu pasti lebih banyak daripada klik karena kan lebih banyak tampil ya daripada orang ngeklik kayak gitu. Kemudian fitur yang lain itu bisa menerima peringatan saat Google menemukan masalah pengindeksan, spam, dan lainnya di situs website. Nah, itu seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga bisa menunjukkan kepada kita, kepada pemilik situs, mana link yang apa ya istilahnya, yang mengarah ke website kita, kayak gitu. Nah, contohnya ini internal linking. Jadi biasanya orang bisa nyampe ke halaman kita itu dari URL ini. Ini semacam kayak backlink dan juga internal link. Cuman masalahnya di sini adalah ini nggak akan spesifik. Jadi misal top linking site kita itu banyak di link oleh kompasiana.com, tapi kita nggak bisa tahu halaman mana sih yang ngelinking ke tempat kita kayak gitu. Ini bisa kelihatan di sini, tapi cuman nggak detail. Karena kalau mau detail, Bapak Ibu bisa berlangganan untuk yang paid kayak gitu. Oke, kemudian tools yang kedua, jadi selain Google Search Console, tools yang kedua itu adalah Google Analytics. Jadi Google Analytics adalah platform yang mengumpulkan data dari situs web dan untuk membuat laporan yang memberikan insight bisnis. Jadi di sini memang kalau saya bilang sederhananya Google Analytics ini lebih detail untuk matriks-matriksnya, lebih detail untuk membuat laporannya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena gini, eh
perbedaan dari Google Search Console dan juga Google Analytics adalah di mana mereka memantau. Menurut saya di mana mereka memantau. Jadi kalau Google Search Console yang dipantau adalah Google SERP atau halaman pencarian Google. Sedangkan Google Analytics yang dipantau adalah langsung halaman Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi yang dipantau ini keduanya berbeda. Yang satu itu bisa dapat, yang Search Console itu bisa tahu keyword orang apa aja yang dipakai untuk bisa mencapai halaman kita. Kalau Google Analytics itu nggak bisa tahu keyword apa aja orang yang pakai, tapi dia bisa tahu orang ini datang dari organic search, orang ini datang dari redirect, orang ini datang dari misal sosial media dan lain sebagainya, atau langsung ngetik URL-nya seperti itu. Jadi perbedaan antara Google Analytics sama Search Console kira-kira seperti itu. Kemudian, nah, untuk mengukur sebuah website, pemilik situs harus membuat akun Google Analytics terlebih dulu. Jadi ini harus daftar terlebih dulu. Kemudian pemilik situs perlu menambahkan sepotong code, kayak code sedikit gitu, tracking JavaScript ke setiap halaman di situs. Jadi code-nya ini harus ada di semua halaman. Nah, setiap kali user atau pengguna mengunjungi halaman website tersebut, kode trackingnya akan ngumpulin data informasi, misal nama samaran, jadi nggak langsung keluar namanya, dan juga bisa tracking gimana user tersebut berinteraksi dengan halaman Bapak Ibu, seperti itu. Nah, di gambar ini kita bisa melihat di sini sudah mengumpulkan ada 1.500-an user. Kemudian ada event yang direcord berapa. Event itu kayak link dan lain sebagainya. Kemudian ada conversion juga, tapi ini Laruna belum di set conversionnya. Kemudian ada new user juga. Jadi new user itu semacam unique user kalau saya bilang. Jadi berapa banyak orang unik yang masuk ke halaman ini. Oke. Lalu, nah, untuk website e-commerce, nah biasanya kode tracking ini dapat menunjukkan berapa banyak user yang mengunjungi halaman atau bisa juga ngasih tahu berapa banyak user ini membeli item dengan melacak kira-kira user ini sudah berhasil ke halaman konfirmasi pembelian atau check out atau belum kayak gitu. Jadi di sini salah satu menu dari Google Analytics itu ada monetization. Di sini kita bisa ngeset revenue, purchase revenue dan lain sebagainya. Tapi tetap di sini kalau bisa di website kita itu udah kayak menampilkan harga, kemudian masang tracking code-nya dengan benar dan lain sebagainya. Nah, Google Analytics ini memang tools yang menurut saya sangat teknis. Jadi memang untuk memasang dan mendaftar itu teknis banget. Untuk memasang tiap eventnya pun juga teknis. Jadi ini nggak akan saya jelaskan yang terlalu dalam. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tentang Google Analytics boleh langsung tanya aja. Di chat juga boleh. Oke lanjut. Nah, kode tracking ini juga akan mengumpulkan informasi dari browser seperti bahasa, kemudian ada juga jenis browser, misal Chrome atau Safari atau Firefox, kemudian bisa ngumpulin data perangkatnya yang dipakai apa, kemudian sistem operasinya apa, kayak gitu. Kemudian code ini juga bisa mengumpulkan sumber lalu lintas yang mana bisa ngasih tahu dari mana pengguna ini berasal, kayak gitu. Ini bisa berupa misal dari organic search, kemudian dari iklan juga bisa, atau kalau misalnya tracking yang biasanya agak kompleks itu apa dari email kayak subscription kayak newsletter, sorry, kayak newsletter semacam itu. Nah, di gambar ini kita bisa lihat di sini user itu kebanyakan pakai Chrome. Nah, ini berdasarkan browser ya, ini penggrupan berdasarkan browser. Ada Chrome, ada Safari, ada Android Web View dan lain sebagainya. Kemudian di sini bisa lihat bahwa Laruna ini lebih banyak diakses oleh pengguna mobile. Jadi memang sesuai dengan apa yang saya bilang biasanya bahwa sekarang orang lebih banyak akses dari mobile, desktopnya sekian, tabletnya lebih sedikit lagi.
Kemudian di sini juga kelihatan screen resolutionnya, jadi orang yang akses dari apa namanya ukuran layar berapa juga kelihatan. Nah ini harusnya bisa menjadi sebuah evaluasi bagi orang teknik di bagian depan ya, terutama di bagian depan websitenya itu kira-kira websitenya harus dioptimalkan di device apa dan lain sebagainya. Oke, untuk Google Search Console dan juga Google Analytics, apakah ada pertanyaan? Saya mau minum bentar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Dari saya Pak, maaf. Oh, silakan Pak Eli. Ya, Pak ini saya mau konfirmasi yang Google Analytics itu kan kita pernah belajar ya waktu pas bikin ads di Google itu ya betul nggak sih? Yes, benar Pak. Soalnya saya pernah apa unduh di aplikasinya kan Google apa Hmm, gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah yang tadi sih Pak, yang apa namanya, yang ada bisa ngelihat sampai mon mon apa sih Pak tadi Montes. Nah monetization ini ya. ya, ya monetization overview. Nah ini dia maksudnya yang di Google Analytics, betul ya Pak? Ini Google Ini Analytics. bagian dari untuk Google Analytics, misalkan kan kalau untuk Mentari itu kan ada marketplace yang officialnya, yang dari Hmm, website kita sendiri kayak Mentaripedia. Nah itu kan eh, ada di apa namanya, ada di unit layanan juga di yang main websitenya gitu kan, website hmm, utamanya. Berarti kalau misalkan kita ngiklan di Google Ads di hmm, Google Analytics ini, nah kemudian nanti bisa ke tracking ya Pak. Maksudnya kalau misalnya orang yang sudah ada konversinya ke website Mentari PD itu tadi. hmm. Bisa, bisa Pak. Oh, bisa kelihatan di sini ya Pak. Harusnya bisa. Oh iya. Oke. Tapi nanti saya ada bonus materi di terakhir untuk menjawab pertanyaan Pak Eli yang kemarin kayaknya Oh iya. terkait itu. Itu menurut saya menarik karena saya juga baru tahu ternyata Google punya oke namanya itu Google Merchant Center. Oh, Merchant Center. Nah, itu semacam listing. Kalau Google Maps kan listing itu kan, apa namanya, lokasi bisnis. Nah, Betul Google betul. Merchant Center ini listing untuk produk. Dan Oh. nanti akan saya ya jelaskan sekilas di belakang. Dan menurut saya itu akan menarik karena fiturnya ini sangat membantu, terutama bagi Bapak Ibu yang jualan barang di online. Jadi jualan barang, ada barangnya kayak gitu. Hmm. Oke, siap Pak. Oke. Oke. Thank you Pak Eli pertanyaannya. Nanti sabar. Ini slide saya lumayan banyak tapi kebanyakan gambar jadi ya harusnya nggak akan lama. Oke, thank you Pak Eli. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjut. Nah, di sini saya akan kasih tahu, jadi saya nggak akan jelasin secara detail tools freemiumnya. Jadi freemium ini ada free-nya, tapi tetap fitur lengkapnya di premium atau yang berbayar. Jadi beberapa contoh layanan yang menawarkan untuk SEO analitik itu ada namanya SEMrush. Ini freemium sepertinya, ada free-nya kayaknya trial berapa lama, kemudian premium. Ada Ahref, Ahref ini premium dari awal jadi nggak ada free-nya. Kemudian ada Uber Suggest, ini Uber Suggest freemium juga jadi free, kemudian ada premiumnya. Nah ini dengan menggunakan tools yang berbayar ini kita bisa lebih dapat banyak laporan atau semacam saran dari mereka. Kalau kita itu pakainya yang Uber Suggest, kenapa? Karena harganya cukup lebih murah ya dari ketiga ini. Ini Uber Suggest harga premiumnya cukup murah dan fiturnya udah lumayan banyak. Jadi dia bisa nge-tracking backlink. Jadi dia bisa ngasih tahu kira-kira kita punya backlink dari website mana aja. Kemudian ada keyword ranking juga. Jadi bisa ngasih tahu website kita untuk keyword tertentu rankingnya berapa. Kemudian juga bisa ngasih tahu suggestion untuk misalnya tentang konten juga bisa, kontennya terlalu pendek dan lain sebagainya itu bisa. Tapi tetap Bapak Ibu kalau misalnya ada suggestion soal konten entah di ketiga platform ini atau di Yoast SEO, saya mengingatkan bahwa pada akhirnya konten kita itu akan dibaca oleh manusia. Jadi misal Bapak Ibu pakai Yoast SEO gitu ya.
Kalau yang pakai WordPress untuk ngupload artikel harusnya familiar. Jadi di situ kan ada kayak nilai ke konten kita itu nilainya hijau, kuning atau merah. Itu kayak semacam penilaian hijau itu bagus, kuning itu ya ada sedikit yang perlu diperbaiki, merah itu yang jelek. Tapi tetap kita harus ingat bahwa yang membaca itu user, sedangkan alat-alat ini biasanya yang membaca itu robot dan juga data. Dan karena kita nulisnya pakai bahasa Indonesia, data mereka belum banyak, jadi belum bisa menilai secara detail atau secara exact bahwa konten kita itu jelek. Tetap pandangan kita harus kembali ke user. Kalau misalnya konten Bapak Ibu dibaca oleh user udah menarik, dibaca oleh orang udah cukup oke, nah itu harusnya udah cukup kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan terlalu berpatok pada mereka. Mereka platform-platform ini sarannya oke, tapi ya tetap kita harus kembali lagi ke user seperti. Itu. Oke, kemudian setelah kita tahu toolsnya, nah ini kita reportnya. Nah ini saya akan jelasin secara singkat juga. Kenapa? Karena untuk report ini tiap perusahaan pasti beda-beda. Mereka punya formatnya masing-masing. Tapi saya akan kasih tahu beberapa patokan yang memang perlu diikuti. Jadi di sini untuk reportnya kalau bisa hanya berfokus pada matriks-matriks yang penting aja. Kenapa? Karena hire bukan hire atasan kita atau apa itu memang nggak terlalu apa ya nggak bisa dibilang nggak terlalu teknikal. Jadi kalau bisa ambil aja matriks-matriks yang penting karena di Google Analytics ataupun di Google Search Console banyak matriks yang penting, ada yang nggak terlalu penting kayak gitu. Jadi kalau bisa matriksnya jangan terlalu banyak. Kemudian bikin reportnya itu monthly basis. Jadi monthly basis itu maksudnya berkala. Jadi bukan kayak bikin report satu udah, bikin report satu udah. Tapi kalau bisa itu berkala dalam arti misal bulan Januari hasilnya seperti apa, kemudian di compare dengan Februari, kemudian di compare dengan Maret dan lain sebagainya. Jadi biar kelihatan peningkatannya. Kenapa? Karena kita itu perlu apa ya istilahnya kayak benchmark. Jadi kalau misalnya kita ngikuti benchmark orang lain itu kadang beda karena bisnis kita beda, user kita beda dan lain sebagainya. Jadi menurut saya benchmark yang penting adalah antara bulan ini dengan bulan sebelumnya seperti itu. Jadi apakah ada peningkatan apa enggak. Kemudian yang selanjutnya progress over time juga sama. Jadi biar kelihatan tuh progresnya. Kemudian pastikan masukkan juga apa yang sudah dicapai. Kemudian intinya adalah buat report yang simple. Kalau bisa jangan terlalu teknis karena mungkin atasan kita, klien kita itu ada beberapa matriks yang nggak perlu kita jelaskan. Seperti itu. Nah, mumpung jelasin soal matriks, maka lanjut. Nah, kira-kira matriks apa aja yang perlu kita catat di SEO ini? Oke, jadi untuk SEO ini, untuk matriks dari SEO, menurut saya banyak yang lebih banyak dari Search Console ya. Kenapa? Karena kita kan SEO, Search Engine Optimization. Jadi kita fokusnya memang ke Search Engine. Jadi kalau ke Search Engine, primary source-nya menurut saya harusnya dari Search Console. Jadi matriks yang pertama itu adalah total clicks. Nah, total clicks ini menunjukkan berapa orang yang mengklik situs situs Bapak Ibu di hasil organic keyword, organic Google, sorry. Nah, jadi ini adalah orang yang flow-nya ini orang yang ngetik sebuah keyword, kemudian website Bapak Ibu muncul, kemudian diklik. Nah, itu terhitung satu klik. Ya, jadi kenapa menurut saya ini penting? Karena pada akhirnya inti dari SEO adalah mendapatkan lebih banyak klik atau traffic dari Google Search. Nah, dan cara terbaik untuk melihat seberapa banyak traffic itu dengan melihat total klik di Google Search Console. Nah, total klik itu di mana sih? Nah, total klik itu di yang biru ini. Jadi sekarang memang banyak informasi yang bermanfaat lainnya. Misal ini ada impression atau seberapa sering tampil, kemudian ada average CTR atau persentase klik dibagi impresi. Tapi total klik menurut saya masih lebih penting. Jadi kalau misalnya total kliknya naik antara bulan ini dan bulan sebelumnya, maka SEO-nya bisa dianggap berhasil.
Kalau tidak, nah maka mungkin ada strategi SEO yang perlu dirubah atau mungkin ada beberapa halaman yang error dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini total kliknya itu bisa dibilang overall selalu naik. Mungkin ada beberapa penurunan di beberapa hari, tapi secara overall ini 3 bulan itu naik seperti itu. Jadi yang bagus adalah dia naik meskipun nggak konstan nggak apa-apa karena mungkin di hari itu orang memang lagi banyak yang nyari soal fashion atau mungkin bulan itu lagi trending soal fashion jadi website fashion ikut naik. Nah, ada beberapa hal kayak itu tapi memang kita perlu nilai dari klik kita itu selalu naik. Kemudian matriks yang kedua adalah organic traffic. Nah, organic traffic adalah cara lain untuk mengukur seberapa banyak lalu lintas atau traffic yang didapatkan dari pencarian organik. Nah, matriks ini dapat dengan mudah ditemukan di Google Analytics. Jadi ini matriks yang ada di Google Analytics ya. Nah, setelah ini muncul pertanyaan nih. Terus apa bedanya dengan total klik yang sebelumnya di Search Console kayak gitu? Nah, karena kan ini sama-sama klik, sama-sama misalnya gini, total klik kan orang klik terus masuk. Jadi kan itu hitungannya organic traffic kayak gitu. Jadi kan in the end angkanya pun bakal sama. Orang yang ngeklik di Google Search, di Google hasil pencarian Google, kemudian di data di Google Analytics untuk organic traffic itu kan sama. Nah, jawabannya adalah hampir sama. Kenapa? Eh, karena organic traffic sama total click pada dasarnya itu tetap mengukur hal yang sama yaitu orang masuk dari traffic. Tapi yang beda adalah kalau organic traffic dia nggak hanya ngukur dari Google tapi ngukur dari search engine yang lain kayak gitu. Nah, ini kembali ke pernyataan saya bahwa kalau Google Search Console kan ngelihatnya hanya Google. Google itu ya Google Search Engine-nya. Sedangkan kalau organic traffic ini yang dilihat bukan hanya Google tapi mungkin dari Bing, mungkin dari Yahoo atau search engine yang lain. Nah, contoh di TotalKiss itu hanya mengukur traffic dari Google, sedangkan organic traffic memperhitungkan semua mesin pencari termasuk Bing dan Yahoo. Nah, di sini kelihatan nih. Nah, ini organic search. Ini nah yang atas ini ya pasti ya. Nah, itu kelihatan di menu traffic acquisition. Jadi kalau di Google Analytics itu ada di traffic acquisition, dan ini kelihatan ada organic search, kemudian ada direct, kemudian ada organic sosial, ada referral dan unassigned. Unassigned ini kadang Google nggak jelas nih dia dapat dari mana. Nah, matrix total click dan juga organic search ini mengukur trafficnya sedikit berbeda. Jadi angka dari masing-masing itu eh, kadang nggak match karena alasannya tadi, tapi tren secara keseluruhan biasanya sejalan. Jadi kalau misalnya Google apa namanya klik di Google Search Console naik, maka di organic search kemungkinan trennya juga naik meskipun angkanya nggak sama. Jadi itulah sebabnya maka kenapa total klik dan organic search keduanya bergerak ke arah yang benar berarti itu adalah pertanda SEO-nya jalan kayak gitu. Nah, kemudian apa sih bedanya kelima ini? Jadi kalau organic search itu berarti orang nge-search kemudian ngeklik, kemudian direct itu orang langsung ngetik URL. Jadi udah tahu URL itu langsung diketik. Kemudian ada organik sosial, jadi dia dapat dari sosial media. Misalnya Bapak Ibu nge-share di Facebook atau nge-share di Instagram dan lain sebagainya. Kemudian unassigned itu Google masih belum tahu dia dapat dari mana, tapi biasanya angkanya kecil. Kemudian ada referral juga. Referral ini saya masih kurang familiar karena angkanya terlalu kecil, jadi kita belum nggak terlalu diperhatikan sih. Tapi yang penting adalah biasanya yang saya perhatikan adalah tiga yaitu organic search, direct dan juga organik sosial. Itu untuk mengukur kalau organic search itu SEO, organik sosial SEO on page. Kalau organik sosial itu biasanya saya untuk off page-nya. Kayak gitu. Oke,
Metrik selanjutnya yaitu ada average CTR atau click through rate. Jadi average CTR adalah prosentase orang yang melihat situs kita di Google dan akhirnya ngeklik. Jadi ini adalah kayak prosentase seberapa banyak perbandingan seberapa banyak orang ngeklik kita dengan tampilan, dengan berapa jumlah halaman kita itu tampil. Nah, contohnya ini, jadi semakin tinggi CTR itu semakin baik. Misalnya ini 1,4 berarti ya lumayan lah. Impresinya emang udah gede 700K. Kemudian baru orang yang klik baru ya 10K. Itu ya CTR-nya ya oke lah. Tapi intinya adalah semakin tinggi semakin baik. Kenapa? Karena CTR lebih tinggi berarti orang banyak ngeklik, berarti lebih banyak trafficnya. Tapi bukan hanya itu, alasan untuk memperhatikan CTR. Nah, punya Google kemungkinan menggunakan CTR dalam algoritma rating mereka. Jadi kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, kemungkinan CTR itu adalah salah satu faktor ranking yang dipakai oleh Google. Jadi misal ceritanya gini, jika kalau misalnya ada sebuah situs mendapat lebih banyak klik dari biasanya, Google itu kemungkinan mikir kayak gini. Oh, situs ini tuh hasilnya sangat relevan untuk kata kunci tersebut. Nah, mari dinaikkan. Nah, kayak gitu. Jadi semakin banyak orang ngeklik misalnya di bawah gitu ya, maka semakin cepat kita naik. Nah, kemudian ada pertanyaan, CTR yang bagus itu kira-kira berapa? Kayak gitu. Kira-kira seperti apa? Nah, jujur aja ini bisa dibilang nggak ada jawaban yang pasti. Kenapa? Karena CTR itu sangat tergantung dari posisi peringkat kita dan elemen SERP yang ikut tampil. Jadi ya bergantung kepada ranking kita, di mana posisi kita. Mungkin kita udah di halaman satu tapi posisi 3 dan lain sebagainya. Dan juga terpengaruh oleh berapa banyak elemen yang keluar di hasil pencarian. Karena kan kita udah tahu tuh Google itu sekarang mainnya ngeluarin fitur pencarian kayak semacam gambar, kemudian ada juga iklannya, kemudian ada juga kayak orang mencari apa, people apa namanya, people also ask kalau nggak salah bahasa Inggrisnya kayak gitu. Nah itu kan juga berpengaruh tuh kan posisi kita misal nggak posisi pertama tapi posisi ketiga, nah itu bisa jauh. Nah, contohnya kayak gini, misal halaman pencarian ini tuh banyak iklannya. Nah ini kayak ini, iklannya ada banyak. Kemudian ada juga fitur snippetnya, fitur pencariannya kayak gini. Nah kemudian website kita itu meskipun di ranking satu, tapi kita itu di bawah sini. Nah itu kan nggak kelihatan. Ini udah gambarnya saya potong, udah makan berapa scroll. Nah itu kan meskipun ini mengartikan bahwa meskipun halaman kita itu udah ranking pertama, tapi kalau ternyata di keyword itu kita punya banyak saingan dari Google, nah kita itu bisa dapat CTR yang lebih rendah, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa katakan bahwa CTR yang lebih rendah itu menandakan bahwa usaha SEO kita itu kurang, enggak. Tapi bisa dibilang saingan kita itu terlalu banyak. Bahkan kita juga bersaing dengan fitur Google ini. Ini menurut saya juga salah satu hal yang bisa mengurangi klik kita karena ya itu tadi orang udah dapat informasinya di sini dan ya bisa langsung nyari keyword yang lain tanpa sempat masuk ke website kita yang udah di bawah banget kayak gitu. Nah, contoh lain, nah ini kalau dilihat dari pencarian ini kan nggak ada apa namanya, nggak ada fiturnya ya, nggak ada fitur-fitur snippetnya. Jadi ini menurut saya hasil yang cukup bersih meskipun ada beberapa iklan di atas, tapi kalau misalnya kita dapat ranking pertama ini masih terlihat di dalam layar kayak gitu. Jadi dalam kasus ini CTR dari website ini mungkin bisa dibilang cukup tinggi. Masalahnya pemilik situs itu nggak bisa benar-benar mengontrol apa yang Google tampilkan di sekitar hasil pencarian. Jadi kita itu nggak bisa ngasih tahu Google, tolong dong jangan keluarin fitur snippet di keyword ini nggak bisa. Ya karena yang ngatur semuanya Google. Tapi kita bisa mengontrol seberapa menarik tampilan
hasil pencarian bagi user kayak gitu. Misal kita bisa pakai judul yang lebih bagus, kita bisa bikin konten di bawahnya atau kalau dulu meta description, kalau sekarang udah ngambil dari konten ya, kita bisa ngasih konten yang lebih bagus. Nah, itu menurut saya itu salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk bisa dapetin CTR yang lebih baik. Seperti itu. Jadi memang ya kita ketika kita ngomongin SEO, kalau dulu kita itu bersaing dengan kompetitor, bisnis yang sama atau website yang sama, tapi sekarang kita berkompetisi dengan Google-nya sendiri. Jadi memang sekarang SEO itu menurut saya ya cukup susah untuk mendapatkan angka yang ideal. Jadi kalau Bapak Ibu cari di internet angka-angka ideal itu kemungkinan udah nggak valid karena sudah sangat sulit untuk mencapai angka-angka tersebut kayak gitu. Sampai saat ini ada pertanyaan? Nah, saya mau minum dulu. Pak Oke. Yopi, Pak Yopi mau tanya, itu yang yang tampilan ini ya, tampilan Hmm, dari SEO expert ini kan di sini ada yang biru itu kan judulnya. Nah, hmm, kemudian yang di bawahnya itu meta tag. Nah, meta tag itu kan kita pas kemarin tugas apa namanya? Tugas PR kemarin itu kan hmm. kita suruh buat juga kan, maksudnya kayak judulnya apa, meta tagnya apa. Nah, Yes. berarti apa yang kita sudah buat artikel itu jadi Hmm, tampilannya nanti bisa kelihatan judul dan meta tagnya seperti ini, Pak. Atau memang dari Google sendiri tadi kata Bapak kan hmm. apa namanya udah otomatis diambil dari konten isinya gitu yang si meta tag ini atau gimana, Pak? Oke. Jadi untuk tampilan ini yang Bapak Ibu kerjakan, misalnya Bapak Ibu disuruh bikin title-nya, nah itu bakal muncul di yang biru ini. Jadi kalau title pasti muncul, apapun title yang Bapak Ibu tulis di di title itu akan tampil di sini. Kemudian yang di bawahnya itu Google akan memilih. Jadi Google bisa memilih antara yang mau ditampilkan adalah meta description-nya atau dari kontennya langsung. Kalau zaman dulu yang ditampilkan itu pasti meta description. Makanya kenapa tips SEO zaman dulu adalah meta description-nya itu yang bisa mencangkup semua keyword yang ditargetkan kayak gitu. Tapi sekarang Google itu sudah bisa baca konten. Jadi yang ditampilkan di sini tuh bisa di tengah-tengah konten tersebut. Nah, maka dari itu apa namanya strategi SEO yang sekarang adalah menyebarkan keywordnya di kontennya juga. Jadi biar lebih banyak apa ya bisa Google itu bisa lebih mengenali bahwa oh artikel ini apa namanya cocok untuk keyword yang ini kayak gitu. Jadi yang di sini Google itu akan bisa memilih. Kalau misalnya yang lebih relevan adalah yang dari meta description, maka yang ditampilkan meta description. Tapi kalau misalnya yang lebih relevan adalah salah satu paragraf di konten tersebut, maka yang ditampilkan bakal paragraf tersebut. Bisa kepotong, bisa di tengah-tengah kayak gitu. Jadi sekarang Google itu memang udah bisa baca konten kita, udah bahkan udah bisa memilah kira-kira keyword yang relevan untuk ini apa, seperti itu. Jadi yang bawah ini kita nggak bisa kontrol, tapi yang atas ini kita bisa kontrol. Kita bisa kayak ngetik title yang memang menarik, kemudian ngeklik title yang memang menjawab dan relevan dengan keyword yang kita tuju, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih Pak Eli. Oke. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Oke, kalau gitu saya lanjut. Ini metrik selanjutnya yaitu Core Web Vital. Jadi Core Web Vital adalah cara Google untuk menilai keseluruhan user experience atau pengalaman pengguna dari sebuah situs. Nah, kenapa ini penting? Nah, seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya bahwa Google sekarang itu mengurutkan meranking sebuah situs itu berdasarkan dari user experience atau pengalaman pengguna. Nah, pengalaman pengguna ini nggak hanya soal konten yang bagus, tapi juga konten yang mobile friendly, konten yang loadnya cepat dan lain sebagainya. Eh, dengan kata lain, Google itu mengevaluasi situs tersebut berdasarkan faktor peringkat mesin pencari tradisional kayak backlink dan juga kata kunci. Jadi apa namanya? Maksudnya nggak hanya itu. Jadi Google Google itu kalau Core Web Vitals sendiri ya, ini kayaknya paragraf saya ada yang salah. Jadi Core Web Vitals sendiri ini adalah sebuah matriks yang menurut saya teknikal banget.
dan memang berfokus sekali ke coding. Saya saya itu web developer bagian depan, bagian front end. Itu memang sangat berkutat di sini. Jadi Core Web Vital itu yang diukur adalah kecepatan website, jadi seberapa cepat dia tampil, kemudian ada juga berapa banyak layout yang berubah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buka sebuah website, kemudian tiba-tiba yang load pertama itu kan paragraf teks dulu kan. Kemudian tiba-tiba teksnya itu pindah, geser ke bawah. Mungkin karena ada iklan, mungkin karena ada gambar yang baru ke load dan ukurannya langsung memanjang kayak gitu. Nah itu juga jelek kan untuk pengguna. Kemudian juga apa namanya sebagai bagaimana user bisa berinteraksi dengan cepat. Nah itu masuk ke dalam Core Web Vital ini. Memang ini sangat teknikal sekali. Jadi yang akan saya jelaskan itu yang apa namanya yang simple aja. Jadi nah ini Google ingin memastikan situs website kita itu ramah pengguna. Jadi algoritma dari RankBrain yang berbasis AI itu dengan adanya Core Web Vital ini memudahkan untuk mengukur bagaimana orang itu berinteraksi dengan website kita. Nah, diagram ini kemarin kan saya jelasin. Jadi apa namanya di sini kan nggak dijelasin gimana rank brain apa namanya mengukur orang itu satisfied apa enggak. Nah, itu Core Web Vital itu berfungsi di sini untuk kira-kira orang itu setelah apa namanya di sini kemudian lihat apakah user itu tetap bertahan di situ atau enggak kayak gitu. Nah, ini contoh Core Web Vital. Jadi di sini kelihatan gimana URL yang baik dan gimana URL yang buruk. Jadi nanti kita apa namanya hasilnya akan ditampilkan berapa URL yang baik, Core Web Vitalnya baik dan beberapa yang buruk. Nah ini kebetulan Laruna banyak yang buruk. Awalnya buruknya nol, kemudian menggeser. Nah ini adalah apa namanya semacam laporan yang harus dipantau, semacam report yang harus dipantau oleh web developer ya untuk harus segera memperbaiki ini. Jadi biar good URL-nya semakin banyak. Tapi Core Web Vital ini bisa berubah juga. Terakhir kali itu saya kalau nggak salah namanya itu Google Speed Test. Dulu itu cuman namanya itu Speed Test. Jadi yang diukur itu cuman berapa cepat website ini ke load. Tapi sekarang yang dicek itu banyak. Maka dari itu eh, apa namanya peraturan dari Google untuk user experience ini selalu berubah. Jadi kemungkinan di sini pun ketika misalnya URL ini apa namanya URL-nya buruk, kemudian akhirnya Google memutuskan di sini ada satu matriks yang ternyata dianggap penting dan jadinya ya kayak gini. Yang ternyata perlu diimprove akhirnya turun, yang buruk akhirnya naik. Padahal ini diagramnya bisa dibilang nyambung gitu ya. Ini kan trennya itu nyambung. Jadi memang Google itu selalu mengotak-atik algoritmanya. Mungkin rank brain-nya lagi melakukan sesuatu di apa namanya untuk matrix di user experience ini. Kayak gitu. Kemudian lanjut matrix yang lain ada di index page. Jadi index page adalah jumlah halaman dari situs kita yang telah diindeks oleh Google. Seperti yang saya bilang kemarin, nggak semua, seperti yang saya bilang tadi juga, nggak semua website itu keindeks. Nah, ada dua cara sederhana untuk tahu berapa banyak halaman yang udah diindeks sama Google. Yang pertama itu pakai cara manual, yaitu pakai keyword tambahan site titik dua, kemudian website domain website Bapak Ibu di Google. Jadi langsung ngetik tuh site titik dua terus domainnya misal laruna.id. Nah, kemudian jumlah hasilnya itu kira-kira perkiraan berapa banyak halaman yang sudah keindeks oleh Google. Nah, itu cara manual, tapi cara ini masih perkiraan kasar ya, jadi bukan exact number. Nah, cara yang kedua itu dilihat dari Google Search Console. Nah, cara ini eh, lebih akurat, data angkanya itu lebih akurat. Nah, pastikan jumlah data yang diindeks sesuai dengan jumlah data yang Bapak Ibu inginkan. Jadi
mungkin ada beberapa halaman yang nggak ingin diindeks. Nah, itu juga harus dipantau. Karena kenapa? Karena pertama itu nggak akan bermanfaat untuk user dan juga mungkin URL tersebut itu kita nggak ingin user tahu kayak gitu. Nah, ini contohnya. Jadi banyak halaman itu yang nggak perlu diindeks karena dapat merusak SEO juga secara keseluruhan. Jadi halaman yang diindeks itu lebih dapat dengan mudah em, ngasih masalah. Misal masalah yang ada itu kayak konten duplikat. Jadi kalau misalnya kontennya kita banyak yang duplikat atau Google merasa itu duplikat karena URL-nya gonta-ganti, itu bisa menurunkan SEO kita. Dan juga perlu perlu berbulan-bulan untuk menghapus halaman tersebut dari indeks dan itu bisa mengganggu kinerja SEO. Jadi ini menurut saya cukup penting. Kita harus memantau juga kira-kira yang diindeks itu sesuai dengan apa yang kita inginkan apa enggak, apakah ada konten duplikat apa enggak. Kalau ada konten duplikat, kalau bisa yang satunya dikasih canonical untuk bisa merefer ke halaman utamanya kayak gitu. Nah, di sini contohnya ini ada beberapa masalah yang biasa terjadi kalau misalnya halaman Bapak Ibu nggak ke indeks. Misal di sini ada contoh berhasil di crawl tapi ternyata tidak ke indeks. Kemudian ada halaman yang ke redirect, jadi misalnya ada halaman lama kemudian di redirect ke baru itu nggak akan diindeks juga. Kemudian ada juga ini ada beberapa halaman dari Laruna yang memang sengaja tidak diindeks dan lain sebagainya. Ini juga ada not found atau 404. Jadi kayak 404 itu kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke website tapi ternyata di website itu nggak bisa nemu kontennya. Nah, itu 404 ini juga masalah. Jadi sebaiknya memang ada beberapa peraturan dari index page yang berhubungan teknis dan memang sebaiknya perlu bantuan dari orang teknis website seperti. Nah, dari SEO Matrix ini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, ini beberapa SEO matrix yang menurut saya dan beberapa praktisi SEO itu sudah nggak terlalu perlu dilihat. Jadi memang ada beberapa matrix SEO yang udah menurut saya ini tidak relevan, udah mulai mulai tidak relevan ya karena sekarang kan SEO udah beda sama yang dulu. Kalau dulu fokusnya ke keyword, sekarang fokusnya memang ke user experience kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah bounce rate. Jadi bounce rate ini adalah persentase pengunjung yang meninggalkan situs web tanpa melakukan aksi apapun. Jadi orang yang masuk ke halaman web, kemudian diem, kemudian nggak melakukan apapun, misal entah ngeklik apa namanya, ngeklik internal link, entah dia mau ngisi form atau ngeklik tombol dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengandalkan bounce rate untuk mengukur keseluruhan situs sebagai metrik SEO itu bukan ide yang bagus. Kenapa? Karena bounce rate yang tinggi tidak memiliki arti yang berbeda dan tidak selalu memberikan pengertian yang konkret. Jadi kadang maknanya itu masih ambigu kayak gitu. Nah, ambigunya kenapa? Jadi meskipun bisa menunjukkan konten yang nggak relevan atau desain atau navigasi yang jelek, hal ini juga bisa berarti bahwa konten Bapak Ibu langsung dan secara penuh memenuhi kebutuhan atau ekspektasi pengguna. Jadi misal ada user atau pengunjung masuk ke postingan postingan atau artikel Bapak Ibu secara organik. Jadi dari Google atau dari mesin pencari yang lain, kemudian masuk ke artikel Bapak Ibu, kemudian membaca postingan dari atas sampai bawah. Jadi dibaca semuanya dan pergi dengan puas dengan poin-poin yang bisa mereka dapat gitu. Jadi mereka udah mendapatkan manfaatnya. Itu tetap terhitung sebagai bounce. Namun pada kenyataannya postingan atau artikel Bapak Ibu itu telah dibaca secara tuntas dan bisa beranggap bermanfaat gitu oleh user tersebut. Nah, ini kan jadi ambigu ya.
bounce rate itu sebenarnya cuman menghitung apa namanya, orang itu masuk dan tidak melakukan apa-apa, kemudian keluar, nah itu terhitung bounce rate. Padahal mungkin user itu sudah cukup puas dengan informasi yang dia cari, sudah cukup mendapatkan info yang dibutuhkan, semacam itu. Jadi masih ambigu antara orang ini, user ini beneran satisfied, beneran apa ya istilahnya, beneran puas atau enggak, kayak gitu. Nah, itu masih ambigu kalau misalnya cuman ngitung dari bounce rate. Nah, salah satu contoh ini misal Bapak Ibu nge-search sesuatu, kemudian fitur snippetnya muncul, kemudian diklik. Nah, orang itu kan langsung ngarah ke teks yang di apa namanya? Teks yang di highlight di fitur tersebut. Nah, orang kan dengan baca kayak gini, oh ya, kemudian scroll ke bawah sedikit, oh ya, itu kan udah cukup terpuaskan, udah dapat informasi yang mereka butuhkan. Kemudian akhirnya keluar atau kembali ke hasil pencarian untuk nyari mungkin second opinion atau mungkin ke nge-close halaman ini karena sudah mencapai apa yang mereka inginkan, kayak gitu. Nah, itu masih terhitung sebagai bounce rate. Nah, maka dari itu saya bilang bahwa bounce rate ini untuk SEO zaman sekarang itu nggak relevan. Kenapa? Karena ya itu tadi masih ambigu. Orang ini beneran puas atau saking hebatnya, saking bermanfaatnya artikel kita sampai orang itu merasa oke, ini udah menjawab, ini udah cukup, ya udah saya close kayak gitu. Kemudian matriks yang tidak terlalu bermanfaat selanjutnya adalah conversion. Nah, conversion ini adalah matriks di Google Analytics ya, atau tindakan yang dilakukan user di web untuk mengubah user menjadi pelanggan, prospek atau subscriber. Jadi ini matriks ini mengukur apa namanya, orang itu apakah dia ngisi form, apakah dia apa melakukan sebuah pembelian. Nah, pokoknya intinya adalah apakah orang tersebut itu menjadi mengkonversi sesuai dengan bisnis kita. Nah, mengukur performa situs web hanya dengan melihat jumlah konversi dalam jangka waktu tertentu itu bisa jadi keliru karena konversi itu tidak menceritakan keseluruhan cerita dari bisnis atau pasar kita. Nah, kalau misal ada 10 user yang membeli barang di website kita kemarin, tapi hari ini hanya ada 4 orang yang melakukan pembelian. Nah, pertanyaannya apakah situs web kita itu berkinerja buruk di hari ini? Belum tentu. Nah, jika produk terjual apa namanya? Jika produk yang terjual hari ini lebih mahal daripada yang dijual kemarin, dalam arti produk yang hari ini itu terjual lebih apa namanya, barang yang lebih mahal, maka kan kita lebih untung. Apa namanya, bisnis hari ini lebih untung gitu. Jadi dengan nilai konversi itu tidak akan menjelaskan keseluruhan cerita atau SEO ini kan apa namanya, bisa dibilang perjalanan yang panjang ya. Jadi nggak bisa diukur day to day. Jadi konversi ini menurut saya juga salah satu matriks yang nggak terlalu dilihat lah. Karena kan perjalanan bisnis juga kadang bulan ini sangat ramai, kadang bulan lalu enggak, dan sebagainya. Kayak gitu. Dan juga ini nggak akan menjelaskan bahwa website kita jelek hanya karena misal bulan ini turun kayak gitu. Nah, selanjutnya konversi itu juga bisa berarti hal yang berbeda. Jadi misal untuk mengukur konversi dari orang yang mengisi form atau mendaftar webinar kayak gitu. Dan juga nggak semua itu menghasilkan pendapatan di bisnis. Jadi bisa jadi situs itu punya konversi yang hebat tapi nggak menghasilkan pendapatan apapun ke pelanggan. Jadi kalau misalnya kayak orang masih ngisi form itu kan juga belum konversi ya karena belum beli barang, hanya mendaftar doang kayak. Nah, singkatnya konversi di SEO bisa berarti banyak hal selain pembelian dan bisa juga pada akhirnya nggak menghasilkan pendapatan apapun. Jadi seharusnya konversi ini tidak menjadi matriks yang tertinggi untuk
di tracking kayak gitu. Oke, dari matriks SEO ini apakah ada pertanyaan? Selanjutnya kita akan bahas itu ya, contoh artikel-artikel yang udah diupload, gimana performa mereka dan juga apa namanya, kira-kira penilaian apa aja yang bakal dipakai untuk nilai ujian besok. Kayak gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, belum. Oke, selanjutnya mic akan saya serahkan ke Bu Seli untuk menjelaskan. Saya bantu Oke. sharing aja. Ya. Hah. Oke, teman-teman. Tadi di grup saya juga sudah kirim ya. Sudah ada 7 orang yang artikelnya terupload, berarti sudah di ACC. Tapi belum tentu juga 7-7-nya memiliki performa yang cukup bagus gitu ya. Karena kan baru di-post, tuh ada yang baru hari ini di-post. Tugas teman-teman adalah mendistribusikan artikel teman-teman ke semua WA group, ke semua sosial media yang teman-teman punya. Oke, Pak Yafi akan membuat contoh. Kalau saya sekelebat lihat, saya paling suka secara visual itu artikelnya Pak Eli. Saya paling suka. Kenapa? Karena tulisannya cukup singkat, padat, dengan gambar-gambar yang cukup kuat dan menarik gitu ya. Jadi orang nggak bosen untuk baca. Ini saya cukup suka dengan punya Pak Eli. Jadi buat teman-teman yang artikelnya terupload, nantinya kita boleh untuk apa ya, melakukan improvement dalam artikel tersebut gitu. Jadi boleh melakukan improvement. Caranya gimana? Nanti bisa kontak ke saya. Saya mungkin nanti akan bantu gitu ya. Nah, mungkin dari Pak Yafi, itu kan tadi dari kacamata saya. Nah, Pak Yafi akan jelasin dari kacamata algoritma, asik. Dari kacamata Google Search Console ya, Pak? Yes. Yes. Oke. Oke, Nah, silakan Pak Yafi. oke, untuk dari Search Console, ini contohnya ya. Ini, tapi kalau ini di menu ini kita ngelihat secara keseluruhan. Tapi kalau untuk tugas Bapak Ibu itu akan saya lihat secara per halaman. Jadi contohnya ini yang saya pakai dan kebetulan apa namanya dapat banyak traffic itu dari Bu Nikma kalau nggak salah. Ini ya tips memilih motif baju di sini di Google Search Console-nya. Ini udah saya filter tips memilih memilih motif. Ini udah dapat 14 impresi. Oh, ini udah lumayan nih. Jadi apa namanya udah berhasil dapat view dari keyword. Ini ada keywordnya motif baju agar terlihat langsing. Ini ada impresi 3. Jadi nanti yang apa namanya yang dinilai itu klik juga, impresi juga. Itu punya Bu Siti ternyata. Oh, Bu Siti salah. Oke, itu juga. Oke, maaf Bu Siti. Oke. Oke, jadi ini punya Bu Siti, impresinya udah bagus ada 14. Jadi nanti apa namanya? Ini udah cukup oke. Terus habis itu selain dari Google Search Console, saya juga akan ngecek untuk misal gini. Kalau udah nge-share ke WA Group nanti bakal masuknya kan bukan dari Google ya, bakal masuknya itu di Google Analytics. Di sini juga saya akan ngecek. Ini udah saya filter juga. Tips memilih motif baju. Nah ini udah dapet directnya. Oh ini gede 116. Oke, ini session engagement dan lain sebagainya. Tapi yang akan saya cek kemungkinan besar di di sini. Jadi berapa banyak yang organic search, kemudian ada organic sosial seperti yang di slide saya tadi. Jadi berapa banyak orang ngeklik dari langsung dari sosial media Bapak Ibu itu akan masuk penilaian off page karena kan salah satu teknik off page adalah nge-share artikel Bapak Ibu di sosial media. Nanti akan kelihatan di sini berapa banyak orang yang mengklik, berapa banyak user yang membaca artikel tersebut seperti itu. Boleh kasih contoh yang punya IVI Kak, Pak? Supaya Supaya kelihatan angkanya gede ya. Oke, apa artikelnya dari Google gitu? Laruna. IVI Santoso gitu aja, Pak.
Ivi Santoso. Ini ya. Oke. Nah, ini salah satu artikel yang ini matriksnya itu ya gede ya. Bukan, tapi bervariasi ya Pak. Ada Instagram Oh, segala macam. oke. Ini coba play. Nah, ini kelihatan impresinya 170 dan ada 4 orang yang klik. Jadi CTR-nya udah oke 2,4. Average posisinya di 14 ya, lumayan. Ini keywordnya yang dicari Ivi Santoso, oke, obviously. Ini dapat 1 klik, impresi dan lain sebagainya. Nah, di Google Analytics ini nanti jadi bervariasi. Ini misal saya ganti, kemudian saya apply. Traffic, oh, organic search. Mungkin periodenya Pak. Bentar, ini kayaknya saya salah ngeset. Saya ketikkan sedikit. Hmm, wait, saya reset aja deh. Mungkin periodenya Pak. Iya, nah, periodenya, oh iya, periodenya baru, iya, terlalu pendek ya. Maaf. Oke, ngeset misal setahun deh. Apply, add filter, dimensinya, page spread, content, masuk, play. Nah, kayak gini. Jadi ada organic sosial, kemudian organic search, dan directnya lebih kelihatan. Ini ada 15 user, jadi kayak gini. Jadi biar beragam, seperti kata Bu Seli. Kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Jadi teman-teman goalnya adalah organic search-nya tinggi, sosial organiknya tinggi gitu kan, directnya tinggi. Kalau direct tuh biasanya dimasukin ke grup WhatsApp, diklik sama orang itu bisa masuk direct karena udah dapat linknya. Kalau sosial media, sosial organiknya tinggi tuh biasanya di-share, di-share di sosial media. Kayak contoh Instagram story itu kan punya tab link view. Nah, itu boleh ditaruh di situ. Terus bisa juga di Twitter, di segala macam tempat yang kemarin secara off page juga udah dijelasin sama Pak Yafi. Buat Hmm. teman-teman yang nggak ikut, boleh banget nanti dicek di Google Classroom-nya materinya Pak Yafi mengenai off page gitu ya. Karena kalau on page itu yang benerin harus dari kitanya gitu. Tapi kalau on page misal, Bu ini artikel saya merasa paragraf pertamanya kepanjangan, saya mau revisi dan segala macam, itu boleh ya. Nanti request aja ke saya akan bantu untuk mengupdate gitu. Karena kita mengupload itu berdasarkan yang Bapak Ibu udah isi. Ada sih kita benerin dikit-dikit tapi sangat minor. Oke, ada pertanyaan mungkin ini yang tadi sudah cukup bagus. PR pertamanya sebelum nge-share ini kan harus ke indeks sama Google ya. Yang udah bagus tadi punya Bu Siti sudah ke indeks sama Google. Jadi tinggal nanti teknik off page-nya bisa dicoba gitu. Kita lihat di pertemuan terakhir besok apakah teknik artikel Bapak Ibu udah banyak yang lihat. Oke, ada yang tanya mengenai tugas? Tidak ada yang tanya Pak Yafi? Oh, saya mau nanya deh, Bu. Malam, Bu. Boleh malam Bu Nima. Mohon maaf, off cam lagi, Bu. Nggak Bu, apa-apa. kan saya mau nanya. Ini kan artikelnya kan sudah di-upload ya kan. Terus tadi kan masih bisa direvisi gitu ya, Bu ya. Nah, apakah ketika artikel kita itu sudah terupload dan terindeks, terus habis itu kita revisi nih gitu kan. Tapi belum tentu bisa jadi revisi kita itu justru lebih kurang oke dibanding sebelumnya. Itu apakah ngefek di ini ya Bu ya? Apa namanya? Apa ya? Bukan penilaian ya. Di Google-nya itu kayak impresinya jatuh tuh jadi turun gitu-gitu ngefek nggak ya Bu ya? Silahkan Pak Yafi, biasanya gimana Pak? Oke, biasanya ngefek. Jadi kalau misalnya perubahannya minor, misal kayak pengurangan beberapa paragraf dan lain sebagainya, mungkin nggak terlalu berefek. Tapi kalau misalnya yang cukup major, misalnya
dari misal 9 baju unik kemudian jadi 10. Nah, itu mungkin akan berefek. Tapi efeknya nggak selalu buruk, bisa juga ke yang baik kayak gitu. Cuman apa namanya kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada perubahan, nanti bakal diindeks ulang, kita indeks ulang. Tapi biasanya pengindeks ulang itu butuh waktu. Jadi kalau misalnya apa namanya ada perubahan, nanti kemungkinan besar nggak akan langsung kelihatan di 1 minggu sih. Jadi meskipun apa namanya nggak akan terlalu berimpact gede menurut saya. Ya. Mungkin yang tadi saya ini Bu Nimah, seperti ada beberapa teman yang fotonya cuma satu. Padahal kan kita juga bisa dapat traffic dari foto ya. Nah, misalnya fotonya mau ditambah atau apa itu boleh. Karena ada beberapa teman yang memang fotonya cuma satu tuh di paling atas. Kan sayang sebenarnya. Iya, iya. Oke, Bu. Saya juga cuma satu, Bu. Tapi Oke, gini, nanti saya tambahin. perlu ini sih. Jadi kayak foto itu nggak harus banyak memang. Karena kalau banyak pun ngelutnya jadi lebih lama kan gitu ya. Tapi foto itu harus memperkuat isinya. Kalau kayak punya Pak Eli, kenapa saya bilang bagus? Karena fotonya tuh memperkuat dari isi apa namanya? Isi kontennya. Jadi relate, nggak cuma foto yang kayak ditempel-tempel gitu. Apalagi kalau ini kan fotonya ngambil dari Google ya. Sebenarnya kenapa kalau di Laruna yang dapat apa position 1 atau 2 itu adalah ukuran baju, karena itu juga gambarnya itu unik ya. Bukan gambar yang kayak ngambil di Google. Nah, itu ngaruh juga sebenarnya. Jadi kalau kita gambarnya ngambil di source-nya orang, bisa jadi gambar itu udah ke indeks. Nah, akhirnya gambar kita pasti nggak akan paling atas karena gambar tersebut sudah ke indeks gitu. Tapi jadi sebenarnya kalau dalam SEO itu biasanya memang ada yang namanya improvement Bu, kayak kata Pak Yafi tadi. Misal 5 tren modis, kita ganti improvementnya jadi 7 tren modis di artikel yang sama, itu justru kadang-kadang semakin membantu trafficnya semakin tinggi gitu buat teman-teman. Oke, oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, nanti nilainya keluar dari situ ya. Itu nilai UASnya keluar dari apakah di Google teman-teman terindeks, terus off page-nya. Jadi tadi off page itu berarti di-share ke sosial media dan lain-lain ya Bu. Itu dari sini nanti. Jadi nggak ada tugas UTS. Tugasnya adalah mempromosikan artikel Bapak Ibu masing-masing supaya bisa keluar direct on organic sosial sama organic search-nya. Punya Bu Siti tadi yang kurang organik sosialnya. Betul ya Pak Yafi ya? Oke. Mungkin biar nggak penasaran Pak, boleh nggak ini nyoba? Kan cuma 7 nih, punya Bu Siti udah nih Pak. Boleh nggak dari nomor 1 paling atas deh Pak? Putri. Ya, ada di chat Zoom Pak. Putri itu tadi peran budaya dalam menentukan tren Pak. Ini. Bukan Pak, Oh, Putri tadi. Putri. Yes, ini. Nah, ini punya Putri udah kelihatan ya, ada organik sosialnya. Jadi secara sosial Putri mungkin sudah membagi, jadi udah kelihatan. Pak boleh di screenshot nggak ya Pak? Oh, aku aja yang screenshot. Tapi gimana ya tahu kalau ini punya Putri? Jadi biar Bu Siti tadi juga nggak kelihatan ya. Nggak apa, saya rename aja nanti Pak. Oke. Makasih. Nih saya screenshot. Oke, punya Bu Siti dulu Pak tadi, sorry. Biar teman-teman tahu mana yang belum ke indeks, jadi teman-teman bisa berusaha untuk
membuat terindeks. Ya ini punyanya Bu Siti lagi dibuka kayaknya. Ya. Oke, ini punya Bu Siti. Oke, lagi Pak. Sekarang punyanya Pak Justinus. Pak Justinus adalah ekspresi warna dan pola yang berani dalam busana pria. Oke, nah ini juga udah ke indeks. Lumayan-lumayan ternyata. Aduh, sebentar ya Pak. Oke, sudah Pak. Punya Pak Eli sekarang ya. Oke, punya Pak Eli juga sudah ke indeks. Organic search-nya juga udah dapat. Oke. Punya Pak Martinus. Martinus outfit sederhana ya. Belum ya, belum terindeks ya. Punya Pak Martinus belum terindeks. Boleh silakan di search. Kayaknya juga baru soalnya punya Pak Martinus. Punya Bu Nikmah, fashion muslim. Punya Pak Martinus belum terindeks. Punya Bu Nikmah juga belum terindeks. Punya Pak Ludi mungkin malah belum karena paling bawah. Coba dulu deh, nggak apa-apa. Punya Pak Ludi juga belum. Jadi ada Pak Martinus, Bu Nikmah sama Pak Ludi semangat untuk menge-share artikelnya karena belum terindeks dari Google. Mungkin karena baru 1-2 hari juga diupload. Oke, itu aja sih Pak Yafi. Jadi itu tugasnya teman-teman. Buat teman-teman yang belum mengumpulkan, nanti boleh diinfo ya. Kalau sudah selesai direvisi, punya Bu Putri kurang gambar. Sip, itu aja dari saya malam ini. Silakan Pak Yafi bisa ditutup kalau misalnya ada pesan-pesan terakhir. Oke, saya ada beberapa materi bonus. Jadi memang saya apa namanya? Ada beberapa materi ini yang harusnya masuk ke pertemuan sebelumnya atau mungkin malah nggak ada di apa namanya? Nggak ada di planning awal. Tapi menurut saya ini juga salah satu hal yang penting dan juga mendukung dari sisi bisnis ya. Jadi yang pertama itu adalah skema. Nah, Pak, mungkin di pertemuan beberapa lalu saya juga menjelaskan, menjawab ini, skema ini. Kalau nggak salah Pak Eli waktu itu sempat tanya dan kemudian saya jawab soal skema dan di sini saya apa namanya akan menjelaskan skema itu apa. Jadi skema itu sebenarnya adalah struktur data markup. Tapi kalau misalnya orang IT biasanya lebih ngomong ini namanya skema. Jadi Google Search itu kan udah bekerja keras untuk memahami konten dari sebuah halaman. Nah, pemilik situs ini bisa membantu Google untuk memberikan petunjuk secara eksplisit tentang makna dari halaman tersebut kepada Google dengan menyertakan struktur data pada halaman tersebut. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya hampir sama kayak meta description, letaknya pun hampir sama. Jadi memang
nggak teksnya itu atau nilainya ini nggak akan terlihat di mata user, tapi hanya terlihat di mata search engine kayak gitu. Nah, struktur data ini adalah format standar untuk memberikan informasi lebih soal suatu halaman dan mengklasifikasikan konten tersebut. Jadi misal halaman yang memang secara khusus membahas soal resep itu kita bisa ngasih eh, apa namanya ngasih ke Google informasi bahan-bahan apa aja, waktu pengerjaannya berapa lama, kemudian cara memasak dan lain sebagainya itu bisa ditambahkan di situ. Nah, contohnya kalau misalnya di bisnis itu kayak gini. Jadi ini contoh kalau misalnya di produk di halaman produk. Jadi kalau halaman produk itu kita bisa menyertakan nama produk, gambar, deskripsi, harga, kemudian angka bintang reviewnya dan juga reviewnya. Jadi kalau di contoh ini ada nilai-nilai, ada informasi-informasi tambahan yang bisa kita tambahkan atau bisa kita kasih tahu ke Google. Ini contohnya adalah bintang, kemudian skornya 4,5, kemudian ulasannya berapa dan juga harganya berapa. Nah, itu kita bisa ngasih tahu ke Google dan Google akan bisa menampilkannya di bawah. Nah, ini bisa menampilkan stok habis juga atau mungkin harga juga dan ini juga bisa multiple currency kayak gitu. Nah, kenapa sih menambahkan struktur data di kenapa harus menambahkan struktur data di sebuah halaman? Jadi struktur data ini bisa memungkinkan hasil pencarian yang lebih menarik bagi user dan bahkan mungkin bisa mendorong mereka untuk lebih banyak berinteraksi dengan website kita dan biasanya ini disebut rich result. Jadi ini adalah apa namanya kayak kita bisa memberikan informasi lebih ke pengguna, jadi kita bisa lebih kelihatan, lebih meyakinkan gitu. Jadi kalau misalnya website ini punya banyak atribut, punya banyak informasi itu kan membuat orang lebih yakin gitu. Oh iya, di Google udah bilang ini skornya 5 tapi mungkin ketika di dalam skornya kurang atau gimana, nah itu kan cerita lain ya. Tapi yang pasti gimana caranya kita, kalau misalnya kita bisa ngasih tahu informasi lebih kayak ngasih tahu skor, ngasih tahu berapa banyak ulasan dan lain sebagainya, kita bisa lebih menarik di mata user dan akhirnya lebih banyak orang ngeklik untuk melihat informasi lebih detailnya. Nah, ini ada beberapa contoh study case ini saya ambil langsung dari websitenya Google. Jadi yang pertama itu ada website Rotten Tomatoes. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu suka banget soal film, ini Rotten Tomatoes itu biasanya website untuk review film ya. Jadi Rotten Tomatoes menambahkan struktur data ke 100.000 halaman unik dan mengukur peningkatan rasio klik itu sebanyak 25% untuk halaman yang sudah disempurnakan dibandingkan dengan halaman tanpa data struktur. Jadi peningkatan mereka itu 25% traffic kayak gitu. Kemudian ada Food Network. Ini mereka itu mengubah 80% halaman mereka untuk mengaktifkan search feature dan mereka melihat peningkatan kunjungan sebesar 35%. Jadi kalau Rotten Tomatoes itu 25%, sedangkan Food Network itu 35%. Kemudian ada Rakuten, ini bisa menemukan bahwa orang itu menghabiskan waktu lebih banyak sebesar 1,5 kali lipat ketika mereka menerapkan struktur data ini. Dan juga interaksinya lebih banyak 3 kali lipat kayak gitu. Kemudian Nestle juga mengukur halaman yang menampilkan rich result dan pencarian mereka memiliki CTR 82% lebih tinggi daripada halaman yang nggak punya rich result atau struktur data kayak gitu. Jadi memang udah banyak study case yang bilang bahwa struktur data ini bisa penting. Nah, sekarang sebenarnya struktur data itu di mana sih? Nah, struktur data itu di sini. Ini mungkin agak teknis karena memang struktur data ini kan isinya coding. Jadi kalau contohnya di sini dia itu memang di dalamnya head. Kalau Bapak Ibu pengen tahu ini itu klik kanan di sebuah website kemudian view page source atau mungkin di inspect element itu nanti akan kelihatan. Nah, kenapa ini saya bilang schema karena biasanya nama konteksnya itu schema.org. Nah, schema.org ini kalau nggak salah itu memang kayak website untuk
standarisasi dari data struktur ini. Jadi ini makanya kenapa saya bilangnya ini skema. Nah, di sini nanti kita bisa ngasih beberapa info tambahan. Kayak misal ini website ini soal resep. Nah, jadi kalau misalnya website e-commerce ini tipenya ada lagi, kemudian kita bisa masukin nama, author, image, description. Nah, ini aggregate rating, jadi kita bisa masukin ratingnya di sini, nah dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian kira-kira nanti tampilannya seperti apa sih kalau udah pakai gini? Nah, kira-kira kita bisa artikel kita itu akan bisa nampil di sini. Jadi ini apa namanya kayak semacam rich fitur snippet kalau saya bilang. Jadi apa namanya sebuah fitur yang Google itu bisa bikin tampilan yang berbeda dari yang lain. Nah, itu kalau misalnya halaman kita itu data strukturnya udah benar dan memang sudah standar Google, itu nanti kita bisa apa namanya tampil seperti ini kira-kira. Nah, tapi ini akan berbeda untuk tiap tipe konten. Ini contohnya tipe konten apa namanya resep ya. Kalau tipe konten resep kayak gini nanti ada perhitungannya. Ini kira-kira berapa lama. Kemudian ini jumlah kalori, review dan lain sebagainya. Tapi mungkin nanti produk itu akan tampilannya akan berbeda dan lain sebagainya. Dan juga mungkin akan tiap negara atau tiap user itu tampilannya bisa berbeda. Oke, itu tadi soal struktur data. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya sebuah artikel atau website yang jualan soal barang, kalau bisa pastikan struktur datanya udah benar. Kemudian kalau bisa data strukturnya itu juga apa namanya sesuai apa yang dilihat sama user. Jadi memang Google juga melihat apakah data apa namanya meskipun data yang di sini yang di struktur ini lebih akurat, tapi kalau bisa data yang di sini juga sama dengan atau terrefleksi dengan halaman yang ada di depan atau halaman yang dilihat oleh user. Kemudian bonus yang kedua itu adalah Google Merchant Center. Nah, ini saya juga baru tahu. Mungkin kenapa saya baru tahu, mungkin karena saya nggak jualan barang di online, jadi saya nggak ikut input. Saya biasanya kalau pakai Google Business untuk ngepin lokasi sebuah bisnis kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh listing dari Google untuk produk yang e-commerce kayak gitu. Nah, jadi Google Merchant Center adalah platform gratis yang digunakan untuk bisnis online. Ini mau fokusnya ke online ya. Untuk mengirimkan informasi produk mereka ke Google. Jadi informasi produk kita ke Google. Jadi kayak semacam listing. Kalau misalnya Bapak Ibu listing produk barang itu kan biasanya ke Tokopedia atau mungkin ke Shopee. Nah, itu kan salah satu contoh dari listing ya, listing directory. Nah, Google juga punya namanya Google Merchant Center. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Google Merchant Center ini kira-kira munculnya di mana sih? Nah, di 4 platform. Jadi setelah penjual mendaftarkan produk mereka di Merchant Center, produk tersebut berpotensi muncul pertama bisa muncul di Google Shopping. Ini platform khusus untuk menampilkan daftar produk. Biasanya kalau di tab sekarang kan ada yang all, kemudian image, video dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada shopping. Kalau misalnya memang keyword yang dipakai itu apa namanya, memang ada orang yang jual barangnya. Kemudian juga bisa di Google Search Result, jadi snippet produk yang munculkan gambar, kemudian nilai dan lain sebagainya. Bisa juga di Google Maps, jadi iklan bisnis dengan informasi produk biasa bisa juga dikeluar di Google Maps dan juga YouTube. Bentuknya itu biasanya carousel produk atau overlay di video yang relevan. Kayak gitu. Nah, ini beberapa contohnya. Jadi ini contohnya di apa namanya? Di Google Search Result kayak gini, nah ini di Google Maps kayak gini, ini di apa namanya di gambar pencarian gambar juga munculnya kayak gini. Nah, manfaatnya ini apa aja? Jadi manfaatnya itu bisa meningkatkan visibilitas. Yang pertama pasti bisa meningkatkan visibilitas. Jadi kalau produk Bapak Ibu tampil dimanapun, di shopping, di search, di maps itu kan orang semakin aware dan semakin terlihat barang kita. Kemudian juga bisa meningkatkan traffic dan penjualan. Jadi karena semakin muncul
orang akhirnya coba ngeliat dan bisa mendapatkan traffic dari situ. Kemudian meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi kalau misalnya kita di sini kan kita nggak mengganggu ya, kayak semacam memang sesuai dengan tampilan Google. Jadi eh, pengalaman penggunanya lebih oke. Kemudian listingnya gratis. Jadi memang ini Google Merchant Center ini gratis. Jadi ya apa namanya, dengan ini kan kita nggak perlu bayar Google untuk bisa untuk menampilkan produk yang kita jual. Nah, siapa aja sih yang kira-kira apa namanya perlu menggunakan Google Merchant Center? Yang pertama bisnis online yang menjual produk fisik. Jadi kalau bisa produknya fisik. Kemudian brand platform e-commerce, retailer atau mungkin yang punya brand. Kemudian individu yang menjual melalui market online. Jadi kalau ibu jualan online, ini juga salah satu listing directory yang patut dicoba. Tapi ingat, meskipun listing ini gratis, penjual juga bisa menjalankan iklan atau Google Ads yang berbayar untuk mempromosi barangnya, biar lebih eh, apa namanya, biar awarenessnya lebih gede dan marketnya apa lebih besar seperti itu. Nah, ini contoh kalau misalnya produk Bapak Ibu keluar di YouTube, ini juga di shopping. Kalau misalnya pakai Google Ads, maka keluar yang di atas Ads. Kalau enggak, biasanya keluar di bawah. Oke, itu bonus materi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Gimana Pak Eli? Mau nyoba ini listing Merchant Center? Boleh Pak, kayaknya ini akan sangat membantu ya. Hmm. Hmm. Ya, ini kebetulan saya lagi cari-cari, karena setahu saya itu pakai data structure udah cukup, tapi ternyata Google punya sendiri. Nah, kalau Google punya sendiri kayak gini, ini malah lebih apa namanya istilahnya lebih meyakinkan. Kenapa? Karena kalau data structure, meskipun website kita itu sudah sesuai data structure-nya, itu masih ada kemungkinan bahwa barang kita nggak akan muncul tampilannya seperti ini gitu. Jadi dengan adanya Merchant Center ini, kita bisa lebih yakin bahwa produk kita memang harusnya tampilannya akan seperti ini kayak gitu. Jadi kayak Merchant Center ini lebih pasti untuk memunculkan produk kita dalam tampilan seperti ini, kayak gitu sih. Oke. Oh, ada ada yang mau tanya lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Bu. Saya mau tanya, Pak. Apakah mungkin nih teman-teman di rumah bisa bisa punya pertanyaan yang sama? Apakah websitenya harus e-commerce yang bisa check out di dalam website itu, atau hanya bisa kayak katalog produk gitu, Pak? Sekian, terima kasih. Oke, oke. Ini pertanyaan menarik. Jadi apakah apa namanya harus e-commerce apa enggak? Menurut saya sebaiknya e-commerce. Menurut saya sebaiknya e-commerce. Jadi memang ada fitur untuk check out di situ. Atau kalau enggak e-commerce pun, paling enggak di websitenya tersebut itu ada link untuk menuju e-commerce terdekat. Jadi listing ini yang pasti ya, listing ini tuh pasti membutuhkan URL link atau URL website di mana orang bisa ngelihat info lebih lengkap. Nah, dari situ baru kita bisa memainkan apakah memang apa namanya di website kita itu ada fitur checkout apa enggak. Karena kenapa? Karena membangun sebuah e-commerce itu enggak gampang. Jujur aja sebagai web developer, saya ketika diminta untuk bikinin saya web e-commerce dong, yakinkah gitu? Karena banyak fitur yang harus dibikin. Yang misal yang pasti itu pembayaran dan juga pengiriman. Nah, ini dua ini bisa dibilang cukup mahal kayak gitu. Maka dari itu, kenapa saya selalu sarankan kalau misalnya kalau mau SEO aja bisa dengan membuat sebuah katalog website, kemudian dikasih link untuk menuju e-commerce. Tapi kalau misalnya memang udah yakin dan udah ada resource-nya, oke, baru saya sarankan untuk ya udah nggak apa bikin e-commerce dulu. Jadi untuk memutuskan apakah apa websitenya harus apa enggak selalu, tapi yang pasti harus ada halaman ke detail produknya seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Oke, apakah ada pertanyaan lain?
Oke, kalau nggak ada, sekian dari saya. Terima kasih. Silakan ke mikrofonnya saya serahkan kembali ke Bu Sally. Oke, teman-teman, karena tidak ada pertanyaan lagi dan kita sudah selesai semua, kita boleh bubar. Terima kasih malam ini buat teman-teman yang datang dan selamat mengerjakan tugas. Sampai ketemu Senin depan, Senin terakhir kayaknya ya buat kita semua. Thank you. Makasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Sally, Pak Terima Yongki. kasih, Terima kasih Bu Bu. Sally.